masih tentang persoalan rumah. Nah, tadi ada klien yang datang ke saya konsultasi soal rumah juga. Jadi memang masalah rumah ini apa ya, banyak dihadapi masyarakat. Nah, yang tadi itu konsul ke saya, jadi memang kalau kita mau menjual rumah, ini pesan saya untuk teman-teman semua, harus apa ya, harus hati-hati juga. Karena banyak orang yang sok-sokan bertindak sebagai pembeli, namun faktanya bukan pembeli. Nah, ini kasusnya unik. Jadi eh, yang konsul ke saya ini dia tanya bagaimana cara untuk mempidanakan atau memproses hukum. Nah, jadi ceritanya begini. Dia mau jual rumahnya, kemudian dia postinglah di medsos ataupun apa ya, aplikasi-aplikasi jual beli gitulah. Nah, sehingga ada yang masuk memberikan tawaran. Nah, kemudian dibawalah dia ke notaris untuk tanda tangan apa namanya, hak tanggungan, kemudian surat pernyataan hutang. Kata si pembeli ini, calon pembeli ini, memang prosedurnya kayak gitu karena kita mau menggunakan apa namanya, metode yang modern lah, apa semua pokoknya ruwet lah. Intinya dia mau beli rumah itu, tapi dia akan kasih uang DP dulu. Jadi rumah itu mau dijual kalau saya nggak salah tadi dia bilang itu 900 juta. Namun si calon pembeli ini mau kasih DP dulu DP dulu 200 juta. Nah, DP tersebut nomenklaturnya di pernyataan bersama itu ataupun perjanjian itu bukan DP tapi jadi pengakuan hutang. Jadi dibuatlah itu pengakuan hutang di notaris, kemudian eh, sertifikat itu dikasih ke calon pembeli ini karena dia sudah kasih DP 200 juta dan uang 200 juta itu dikasihlah ke penjual rumah ini. Nah, tapi dari 200 juta itu dia hanya menerima 80 juta, 85 kalau nggak salah. Karena sisanya itu kata si calon pembeli ini dan timnya itu untuk biaya notaris, kemudian apalagi ya renovasi dan lain sebagainya. Pokoknya yang dia terima itu hanya 85 juta. Kemudian dia diminta untuk tanda tangan pengakuan hutang serta apa namanya, hak tanggungan. Jadi sertifikat itu dikasih ke calon pembeli menjadi hak tanggungan. Nah, sekarang si penjual rumah ini kan pasti dia nagih. Nah, sisanya mana? Bayar aja nih, rumah saya kan sertifikat kan udah di kalian nih. Bayar aja sisanya. Nah, calon pembeli itu bilang, "Lah, saya belum ada uang dan sebaiknya kita batalin aja nih. Saya nggak mau lagi rumah tersebut. Kembalikan saja uang saya." Nah, karena si penjual rumah ini butuh uang, otomatis uang itu sudah dia pakai dan nggak ada lagi uang yang bisa dia kembalikan ke apa namanya, calon pembeli ini. Nah, makanya saya juga pusing dengar ceritanya itu. Kalau misalnya dia menjual rumah kemudian menjadi berhutang, kemudian sudah diikat dengan pengakuan hutang di kantor notaris, ya secara hukum itu uang apa menjadi hutang uang itu. Tapi ya secara faktual gimana? Itu bukan hutang, itu kan harusnya nggak begitu arahnya. Nah, sekarang teman-teman, jadi sekarang itu penjual rumah ini dituntut oleh calon pembeli tadi yang sudah kasih 200 juta itu. Diminta untuk membayar, eh, mengembalikan uang yang 200 juta itu beserta bunganya. Nah, ini aneh ini. Saya juga bingung. Kok bisa begitu jalan arah anunya, perkaranya. Nah, karena dia nggak mampu untuk mengembalikan, disuratilah dia. Ya, semacam somasi lah. Nah, akhirnya datanglah ke saya mengadukan hal itu. Nah, saya bilang, kasus yang seperti ini, ya kita harus buka faktanya. Bahwa faktanya memang kalian itu mau menjual rumah, bukan mau berhutang. Ini kok malah jadi berhutang, padahal hanya
apa namanya, tadinya yang 200 juta itu ya mereka tahunya itu DP. Cuman saya heran juga kenapa bisa ditandatangani. Nah, terlepas dari itu semua, kalau memang benar dia bertindak sebagai penjual dan yang menyerahkan uang itu bertindak sebagai pembeli, berarti yang terjadi sebenarnya adalah jual beli dengan DP 200 juta, bukan hutang. Nah, ini yang harus apa namanya, kita waspadai sama-sama. Karena di lain sisi, kalau kita bicara tentang legalitas formal, ya benar dia si pemilik ini apa namanya, dana 200 tadi. Karena dia kasih uang 200 juta, dia suruh tanda tangan hak tanggungan. Nah, akhirnya rumah itu menjadi hak tanggungan dengan dana yang 200 juta tadi. Nah, penjual menunggu sisa pembayaran tapi nggak ada. Nah, ya. Kalau dia paksa juga nggak bisa juga. Malah dia yang dipaksa balik. Nah, perkara yang seperti ini memang betul-betul harus diproses hukum. Kalau tidak, ini eh, tidak akan terbukti apa modus atau apa rencana dari si pemberi uang tadi. Nah, karena dia sudah memberikan uang 200 juta. Nah, sementara juga yang pemilik rumah ini nggak bisa menjual. Gimana dia mau jual? Nah, sertifikat dan surat-suratnya itu ada di apa namanya, di orang itu. Nah, sehingga sampai sekarang rumah nggak bisa dijual dan dia tidak mendapatkan pengembalian atau tambahan sisa penjualan rumah itu. Nah, kalau teman-teman ada yang punya saran ataupun solusi terhadap persoalan ini, silahkan dikomentari. Nah, catatan juga saya mau sampaikan bahwa mereka ini sudah mencoba menghubungi dan bermediasi, tapi tetap tidak menemukan solusi. Nah, makanya kalau ada teman-teman lawyer ataupun yang sudah berpengalaman lah dalam pengurusan-pengurusan hal-hal yang seperti ini, atau teman-teman penyidik, ya silahkan kasih saran di bawah, di komentar. Terima kasih.